Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini apa bentuknya? Apa ini? Benda apa ini? Apa itu Ibu? Cerebrum. Berlian. Iya kah? Oh iya ya. Mirip kayak berlian ya. Oke, ini sebenarnya otak manusia. Menurut Bapak Ibu sekalian, otak manusia itu ada berapa sih Bapak Ibu? Ada 4 nih Bapak. Oh berarti ada di kanan ada, kiri ada, terus mana lagi? Otak kecil, otak besar, apa lagi ini? Otak mamalia, otak-otak bandeng. Jadinya otak-otak. Nah, kalau itu makanan ya Bu ya, bukan organ tubuh manusia. Kalau otak di organ tubuh manusia itu ada berapa? 1. Ada? 1. Ada 1, cuman bagiannya ada Masing-masing. banyak. Kalau dalam, ada yang pernah belajar IPA Ibu? Kira-kira kalau di IPA itu otak manusia dibagi menjadi berapa? Yang sering dengar dan baca otak belakang ya. Ya. Sering dibahas di kesehatan. Nggih. Biasanya ada beberapa macam bagian kalau kita ilmu sains ya, ada beberapa bagian. Mungkin lebih dari 4 bagian. Ada otak mamalia, otak besar, otak kecil dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dalam perspektif mungkin psikologi gitu ya, atau kita sebagai pengajar yang wajib kita ketahui, otak itu dibagi menjadi 2. Otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kanan itu seperti apa Ibu? Seperti apa? Otak kanan. Matematika. Kembali Ibu ya. Kalau otak kanan itu biasanya cenderung anak yang kreatif ya, suka musik, sulit ditebak, suka yang visual seperti gambar. Ya, emosi kadang juga emosinya nggak tentu, kadang seneng, kadang moro-moro sedih, perasaan ya, lebih ke perasaan. Nah, jangka panjang itu maksudnya adalah anak itu mudah untuk ingat. Ya, mudah untuk ingetannya itu kuat ya. Terus bersifat uniknya karena memang sulit ditebak si anak ini. Contohnya kayak anak kecil ya, anak kecil yang dominan sama otak kanan itu uniknya ya sukanya lari-lari, panjat-panjat, itu kan karena dominan otak kanan. Benar nggak Ibu ya? Kalau otak kiri itu lebih sistematis anaknya, suka menghitung, suka angka, logika. Kadang itu anak yang otak kiri itu pertanyaannya aneh-aneh. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena memang sistematis. Benar nggak Ibu ya? Nah, kadang itu kritis. Pertanyaannya itu kadang orang tua itu nggak bisa jawab sampean ya, karena bermain dengan logikanya. Otak-otak Ibu. Logis dan berpikir kritis itu adalah otak kiri. Nah, Bapak Ibu penting loh Ibu, untuk Bapak Ibu karena pengajar anak-anak ya, penting untuk tahu kira-kira anak-anak kita itu dominan otak yang mana sih, kiri apa kanan. Nah, soalnya ini berkaitan sama pelajaran yang akan kita berikan kepada mereka. Contohnya nih, di dalam ilmu parenting, mungkin jenengan pernah belajar parentingnya Dr. Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah pokoknya. Aisyah siapa itu Ibu ya? Oh Dahlan, bener ya. Dia kan seorang pakar parenting ya. Nah, beliau pernah menjelaskan itu dalam sesi podcast. Beliau pernah menjelaskan bahwasanya anak laki-laki sama anak perempuan itu beda dominan otaknya. Biasanya kalau anak laki-laki itu di awal perkembangannya itu otak kanan. Makanya si anak laki-laki sukanya apa Ibu? Lari pokoknya kita kejar malah lari. Emosian, kadang udah tantrum ya. Terus juga kadang anak laki-laki itu sukanya manjat-manjat, loncat. Pokoknya nggak suka kalau unik, benar. Tapi biasanya anak laki-laki sama anak perempuan rata-rata ya, bukan semua lah ya Ibu ya. Rata-rata kalau anak laki-laki itu lebih cenderung cepetan anak perempuan untuk ngomongnya.
Bener nggak Ibu? Iya, benar. Kalau disuruh atau diajak untuk menulis, membaca itu cepetan anak perempuan. Bener nggak Ibu? Itu ya 12 bulan Nggih. sampai 18 bulan. Anak Bener. laki itu sangat sedikit bicara. Nggih, benar seperti itu. Karena memang dominan sama otak kanannya yang dulu dominan. Makanya jenengan mungkin menemui ya, kira-kira rata-rata Bapak Ibu di sekolah atau di kelasnya Bapak Ibu sekalian yang pinter matematika itu anak laki-laki apa anak perempuan? Perempuan. Yang rajin-rajin itu laki-laki apa perempuan Ibu? Perempuan. Tapi itu kan Nggih. berdasarkan perkembangan. Nggih. Jadi kalau SD itu kecenderungannya yang perempuan itu rajin ya, nah sebagainya pintar. Nggih. Tapi setelah menginjak SMA atau perguruan, Laki. logika yang laki-laki itu kuat sekali. Benar. Tepat sekali yang disampaikan Ibu ya. Bahwasanya anak laki-laki sama anak perempuan ketika masih di jenjang SD, SMP itu beda dominan otaknya. Anak laki-laki cenderung dominan otak kanannya, anak perempuan cenderung dominan otak kirinya. Tapi biasanya di usia 17 tahun ke atas, anak laki-laki itu sudah seimbang Ibu. Otak kanannya sama otak kirinya. Sehingga biasanya kalau sudah di usia itu yang rajin-rajin itu ya anak laki-laki juga jadi rajin. Yang pintar-pintar di perkuliahan itu juga anak laki-laki. Yang jadi ketua BEM, yang IPK-nya tinggi-tinggi, ya juga banyak laki-laki juga. Sudah tobat, SMP, SMA-nya nakal gitu Bu ya. Waduh, waktunya tobat nih. Oke, nggih. Benar. Memang seperti itu proses pertumbuhannya Ibu ya. Makanya ada kecenderungan. Makanya kita harus tahu ya Bu ya. Kita nggak boleh menyalahkan atau kita nggak boleh menjustifikasi lebih awal. Oh anak laki-laki ini kok nakal banget ketika waktunya saya ini. Kenapa? Nah kita jangan menjustifikasi. Oh anak ini memang kayak gini mungkin ya. Jangan kayak gitu. Barangkali memang kita pendekatannya kurang. Karena dia kecenderungan sama dominan otak kanannya. Gitu ya Ibu ya. Bisa dipahami Ibu? Iya, nggak bisa diem kalau di kelas. Tapi biasanya kalau waktunya penjas, praktek, pinter nggak Ibu? Pinter-pinter anak laki-laki waktunya penjas, bener ya? Waktunya penjas, waktunya olahraga, pokoknya yang di luar kelas suka banget anak laki-laki. Tapi kalau di kelas, wes mungser pokoknya. Kayak tawaf gitu ya Ibu ya. Lebih dari 7 kali malahan ya. Oke seperti itu. Baik kita bisa memahami ya. Nah mungkin kalau kita belajar matematika kira-kira kita harusnya dituntut sama dominan otak kiri kita ya. Bener ya, ya. Tapi kalau kita nanti belajar Fingermatic kita ada pendekatan dari keduanya Ibu. Pendekatan keduanya sehingga baik anak yang cenderung sama otak kanan sama cenderung otak kiri semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Oke, seperti itu ya.